Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan lupa yang pertama itu adalah semangat. Semangat gak nih anak-anak Bapak yang Bapak ajarin ini? Ya harus semangat dong. Walaupun sekarang ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, yang mengharuskan kita harus banyak di rumah. Banyak di rumah tuh semua kegiatan kita itu yang harus kita kerjakan di rumah. Tetapi itu tidak menjadi penghalang atau penghalau kita untuk bermalas-malasan dalam belajar atau dalam melaksanakan kegiatan apapun yang kita lakukan sehari-hari. Apalagi nih zaman sekarang makin canggih ya kan. Bapak yakin pasti sudah paham betul ya, pasti jago-jago lah ya kan anak-anak Bapak yang Bapak ajarin ini kan dalam bermain gadget, apalagi nonton YouTube. Nah dari situ kita juga bisa belajar lebih banyak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas atau wawasan di sekitar situ. Nah ayo nih, jangan membuka yang aneh-aneh, harus membuka untuk belajar. Ingat untuk belajar. Nah, sekarang Bapak ingin memberitahu, ular juga berpuasa loh dari 3 sampai 7 hari untuk berganti kulit. Nah, lantas mengapa manusia tidak berpuasa? Ayo, siapa yang tahu apa alasannya? Ada yang tahu? Ya, benar. Salah satunya adalah untuk mendapatkan pahala. Ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan adalah nikmat yang patut kita syukuri, karena melalui ibadah puasa di bulan itu, seseorang muslim sedang menjalani proses agar ia menjadi kupu-kupu yang sangat indah, yaitu menjadi hamba yang bertakwa, sebuah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, banyak orang yang tidak mengerti kemuliaan bulan suci ini, tidak menjadikan bulan suci ini sebagai lahan untuk meraih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, bertakwa, membaca Al-Qur'an, bersedekah, menolong orang, sholat tarawih, iktikaf di masjid, dengan iktikaf di masjid dengan dapatnya malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih dalamnya lagi atau lebih mendalam, hari ini Bapak akan menerangkan materi yang berjudul, ada yang tahu berjudul apa? Ya, ketentuan puasa dong. Baiklah, anak-anak Bapak sekalian, kita akan memasuki inti dari dalam pelajaran materi Bapak, yaitu adalah ketentuan puasa. Yang pertama, tahukah kamu apa itu puasa? Istilah puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan syam dan saum, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat, syarat, dan rukun-rukun tertentu. Jadi puasa itu adalah ketika kita menahan diri, tidak makan, tidak minum, intinya melakukan hal-hal sesuai nafsu kita gitu, yang dapat membatalkan puasa, baik itu puasa wajib atau puasa maupun puasa sunnah. Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimmu siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, tadi kan kita sudah membahas tuh
tadi tentang adanya syarat-syarat puasa. Nah, sekarang kita akan membahas itu adalah syarat-syarat puasa. Apa saja syarat-syarat puasa itu? Syarat-syarat puasa itu ada dua. Yang pertama itu syarat puasa terdiri dari syarat wajib dan syarat syah. Ya, ingat itu anak-anak, syarat puasa terbagi menjadi dua, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib puasa apa aja? Syarat wajib puasa yang pertama, Islam, balik, berakal sehat, mampu atau kuat melakukannya, dan yang terakhir itu adalah mukim. Islam. Kenapa harus Islam? Islam, syarat pertama yang wajib untuk dipenuhi untuk menjalankan ibadah puasa adalah berstatus sebagai seorang muslim, karena puasa ini merupakan ibadah yang termasuk dalam rukun Islam. Yang kedua itu adalah balik. Kenapa balik? Karena syarat wajib yang untuk menjalankan ibadah puasa adalah dengan umur di atas 15 tahun atau telah mencapai status balik atau puberitas. Yang ketiga itu berakal sehat. Berakal sehat itu adalah, ya kita tahu sendiri ya kan, berakal sehat itu adalah syarat ketiga adalah berakal sehat apabila seorang muslim kehilangan akal sehatnya, atau misalnya kita sebut itu yang sering kita ketemu itu orang-orang yang gila ya, atau maka puasa tidaklah wajib baginya. Begitupun dengan seorang muslim yang kehilangan kesadarannya atau dalam keadaan mabuk, atau dia bisa saja dia pingsan, itu bisa untuk membatalkan puasanya. Yang keempat itu adalah mampu atau kuat melakukannya. Jika seseorang muslim telah memenuhi syarat wajib puasa namun tidak bisa menjalankannya karena sesuatu alasan tertentu, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Alasan tersebut seperti dalam keadaan sakit, dalam perjalanan jauh, usia senja, atau ibu hamil atau ibu menyusui, itu boleh tidak menjalankan ibadah puasa namun jika masih mampu, wajib baginya pula untuk menggantikan puasa Ramadan tersebut di hari-hari lain atau di setelah bulan suci Ramadan berakhir. Namun jika tidak bisa menggantikannya, ada nih, walaupun kita tidak bisa menggantikannya, ada lagi nih keringanannya dengan berpuasa di hari lain, maka wajib baginya untuk membayar fidyah sesuai dengan jumlah puasa Ramadan yang ditinggalkannya. Yang kelima itu adalah suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi kaum wanita. Kenapa kaum wanita? Itulah, menurut ijma para ulama, wanita yang sedang haid dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa, bahkan haram apabila mereka menjalankan ibadah puasa. Ini yang khusus untuk perempuan. Kalau laki-laki, anda ini yang laki-laki, anak bapak ini, kalau misalnya kalian haid itu bisa dipertanyakan ya. Yang terakhir itu adalah menetap atau mukim. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh boleh meninggalkan puasa, tapi wajib baginya untuk mengganti di hari lain, hari sejumlah puasa yang ditinggalkannya. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa sama yang itu adalah Islam. Yang kedua adalah mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga itu adalah suci dari haid dan nifas sama tadi. Yang keempat itu adalah berpuasa bukan pada hari yang diharamkan. Baiklah, anak-anak yang Bapak banggakan, yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan itu tentang rukun-rukun puasa. Apa saja rukun-rukun puasa? Yang pertama itu adalah niat. Yang kedua itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Mengapa harus niat? Karena niat puasa itu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya niat, maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Nah, bagaimana niat puasa tersebut? Untuk ini niat puasa yaitu nawaitu shauma ghadin an adain fardin syahrin ramadhana hazi sanati lillahi ta'ala. Kalau misalnya kita nggak paham bahasa Arabnya, apakah boleh kita berniat dengan bahasa Indonesia? Boleh dong. Saya berniat puasa
di bulan suci Ramadan karena Allah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh seperti itu, boleh. Nggak harus, niat itu nggak harus dengan bahasa Arab, tapi boleh juga dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Maksudnya apa? Rukun ini adalah rukun kedua dalam ibadah puasa. Sebagaimana definisinya, yakni menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan sejak terbit fajar, yang bisa kita ketahui itu adalah waktu subuh, hingga terbenamnya matahari jatuh pada maghrib, dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, Bapak akan menyimpulkan semuanya apa yang materi Bapak sampaikan pada hari ini. Yang pertama itu adalah puasa. Puasa adalah menahan atau mencegah, sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat dan beberapa syarat-syarat tertentu. Yang kedua itu adalah, perhatikan sini anak-anak Bapak, yang kedua itu adalah syarat wajib puasa itu adalah Islam, balik, berakal sehat, atau mampu atau kuasa melakukannya, atau untuk bagi yang mampu ya, bisa kita bahasa umumnya itu bagi yang mampu, dan menetap itu mukim gitu ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Yang ketiga yaitu adalah syarat-syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang tadi Bapak jelasin itu adalah Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas, bukan pada hari-hari yang diharamkan. Selanjutnya itu adalah rukun puasa. Poin keempat, rukun puasa itu ada niat dan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Poin kelima, amalan sunnah pada waktu puasa, makan sahur, mengakhiri makan sahur, menyegerakan berbuka puasa jika benar-benar telah tiba waktunya atau telah datangnya azan maghrib, membaca doa ketika berbuka puasa, tadi sudah Bapak sampaikan, berbuka dengan yang manis-manis tadi kan ya, atau dengan kurma sebelum makan yang lainnya, memperbanyak sedekah, memberi makan untuk berbuka kepada orang lain yang berpuasa, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya poin ke-6 yaitu hal-hal yang makruh ketika berpuasa itulah berkumur-kumur yang berlebihan, menyikat gigi atau bersiwak ya, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, memperbanyak tidur ketika berpuasa, dan berbekam atau disuntik. Poin ke-7 itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa antara lain makan dan minum yang disengaja, murtad yang bisa kita ketahui keluar dari Islam, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari, keluar darah haid atau nifas, keluar air mani yang disengaja, merubah niat puasa, dan hilang akal karena mabuk, pingsan, atau bisa jadi dia gila. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak Bapak, yaitu silakan dibuka bukunya ya untuk dicatat. Bagi siapa yang bisa untuk menjawab, silakan tulis di kolom komentar YouTube Bapak. Tugas pertama yaitu, yang pertama catat nih, ayo siapa yang benar. Yang pertama, pada malam pertama bulan suci Ramadan biasanya imam menyampaikan kepada para jamaah agar niat berpuasa sebulan penuh, mengingat niat adalah salah satu rukun puasa. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi pada hari-hari berikutnya lupa niat. Apakah hal tersebut bisa dibenarkan? Dan bagaimana dengan hari-hari selanjutnya? Apakah tetap berniat seperti biasa? Baik, soal yang kedua. Saat berpuasa, Syihabuddin berenang di kolam renang. Selain berenang, ia juga menyelam, namun tanpa sengaja ada air yang tertelan. Bagaimana hukum puasa yang dilakukan oleh Syihabuddin tersebut? Baiklah, cuman sekian yang ingin Bapak sampaikan, materi yang ingin Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf.
kalau misalnya ada dari tutur kata Bapak atau dari sifat atau kelakuan Bapak yang kurang menyenangkan bagi anak-anak murid Bapak, Bapak mohon maaf, karena manusia itu tidak luput dari salah. Karena sebagaimana yang disebutkan al-insanu lakaul khotoun, manusia itu tempatnya salah. Baiklah, sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an najah jami'an.